Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat akun gratis dari TensorPost. Kemudian kita akan mencoba melakukan transaksi basic ya, khususnya untuk usaha grosir dan juga eceran pakaian ataupun aksesoris. Nah, teman-teman untuk daftar langsung bisa ke website tensorerp.com ya, karena TensorPost itu adalah salah satu bagian dari Tensor ERP. Kemudian teman-teman bisa langsung mulai gratis dan input nama usahanya. Misalkan apa ya, toko pakaian Berkah Jaya gitu misalkan. Lokasinya di Sleman, Yogyakarta. Ini nomor-nomor HP Anda. Terus di sini jenis usahanya silakan teman-teman cari ya, apakah sudah ada atau belum. Kalau belum ada teman-teman silahkan tambahkan sendiri di sini ya. Misalkan saya toko pakaian eceran, misalkan nama saya Putri Sisilia gitu. Emailnya misalkan putri@pttensor.com. Silahkan teman-teman buat passwordnya ya. Nah, pastikan email dan juga perusahaan teman Anda, teman-teman ini belum terdaftar sebelumnya ya, karena kalau sudah terdaftar biasanya akan ditolak. Jadi, misalkan mungkin dengan email yang sama atau perusahaan yang beda itu mungkin masih memungkinkan ya. Oke, sudah berhasil masuk, teman-teman bisa masuk di sini dengan email yang tadi untuk mengakses produk-produk lain ya. Cuman karena kita hanya akan menggunakan TensorPost, teman-teman langsung aja bisa buka di post.tensorerp.com. Nanti otomatis akan diarahkan ke halaman login dan teman-teman bisa login dengan akun yang tadi kita buat ya. Oke, jadi satu akun ini bisa untuk mengakses banyak produk ya, tidak hanya TensorPost tentunya. Dan semua data itu sudah terkoneksi satu sama lain. Oke, ini adalah halaman awal dari TensorPost. Yang wajib sekali teman-teman lakukan di sini adalah ke bagian preferensi dan ke jenis usaha ya. Karena settingan ini akan mempengaruhi semua, ya nggak semua sih, sebagian besar halaman-halaman yang teman-teman gunakan, seperti menu, tombol-tombol, dan lain sebagainya. Di sini kita gunakan grosir dan eceran ya. Tentunya cari yang paling dekat dengan eh, kebutuhan teman-teman ya. Oke, otomatis ini akan meloading beberapa default data ya. Teman-teman silakan cek juga yang lainnya seperti umum dan paket dan lain sebagainya ini untuk mengganti bahasa dan sejenisnya. Nah, paket di sini karena kita baru aja daftar, maka di sini adalah paket yang masih gratis, jadi dibatasi untuk 15 transaksi per hari ya. Jadi kalau teman-teman mau yang unlimited, silahkan klik aja di sini, kemudian nanti ikuti cara pembayarannya ya, baik itu bulanan atau tahunan ya. Atau kalau nanti teman-teman itu punya karyawan yang pengen bisa login juga di device yang lain ya. Jadi misalkan ada yang bagian kasir atau ada yang bagian gudang itu nanti silahkan teman-teman tambah. Cuman tentunya disertai dengan biaya tambahan yang lain gitu. Oke, kita abaikan dulu yang lain-lain ya, barcode dan sebagainya. Jadi di barcode ini teman-teman bisa gunakan untuk barcode dengan scanner HP atau menggunakan barcode scanner yang proper gitu ya. Langsung saja kita definisikan untuk barang-barang yang kita jual, kita masuk di bagian barang dan jasa ya. Oke, di sini kita mulai mendaftarkan beberapa produk ya, misalkan kaos polos gitu. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan berbagai macam variasinya seperti ukuran dan juga warna gitu ya. Sebelumnya di sini tip inventory adalah barang yang kita simpan dan juga kita jual, yang seperti pakaian itu, terus kemudian inventory seperti peralatan ya, tentunya kita tidak pakai, atau jasa nih, misalkan nanti ada perbaikan penjahitan atau delivery service dan lain sebagainya. Selanjutnya kita
definisikan kategorinya, ya ini nanti cukup penting untuk mengkelompokkan misalkan keuntungan, HPP, dan lain sebagainya ya, secara statistik penjualan gitu-gitu. Teman-teman bisa buat sendiri misalkan belum ada, atau nanti bisa edit ya di halaman penjualan gitu ya. Misalkan ini pakaian jadi, nah misalkan untuk yang kaos polos ini kita hanya pengen menjual ukuran M dan XL ya. Ini teman-teman bisa hapus jika tidak dibutuhkan atau bisa buat baru gitu ya, atau bisa edit gitu. Termasuk juga dengan variannya, ini tentunya tidak hanya warna ya. Teman-teman bisa buat misalkan ada beberapa fitur yang khusus gitu, teman-teman bisa tambahkan variannya. Nah, ini berfungsi untuk membedakan, misalkan nanti ada perbedaan harga, terus kemudian ada perbedaan stok, dan lain sebagainya ya. Oke, kita mulai dulu dari yang warna hitam, ukuran M gitu ya. Kita pilih kaos hitam. Katakanlah harga belinya 20.000, kemudian harga jualnya 40.000 gitu ya. Ini asal aja. Nah, ecerannya kita gunakan pieces. Barcode-nya ini teman-teman bisa pakai kamera atau barcode atau input manual seperti ini. Nah, di sini kita bisa jual juga secara grosir, misalkan dalam lusin gitu ya. Misalkan 500.000 gitu. Silahkan tambah sendiri, misalkan nanti ada apa namanya satuan-satuan yang lain yang pengen teman-teman gunakan. Gudangnya di awal kita punya 20 pieces atau 10 pieces deh yang ukuran M. Stoknya misalkan kalau tinggal dua nanti akan ada pengingat gitu. Nah, silakan teman-teman edit satu persatu ya, XL, kemudian warna hitam. Nah, cuman daripada ribet gitu, daripada kelamaan nanti variasinya kan ada 2 kali 3 ya, ada 6 itu kan lama. Silakan teman-teman gunakan, terapkan semua aja gitu. Jadi semua varian nanti otomatis akan menggunakan data yang sama gitu. Nah, cuma mungkin di sini kita akan mengedit yang sorry, warna navy misalkan kita bedakan warnanya, atau yang ukuran XL nih harganya kita mahalin dikit gitu. Ini contoh aja sih. Nah, jadi nanti biar ada variasinya atau mungkin saldo awalnya ini silahkan teman-teman bedakan gitu ya. Misalkan. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita bisa masuk ke transaksi ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke bagian transaksi kasir. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan eh, klik di sini ya, atau menggunakan barcode jika teman-teman itu eceran yang cukup banyak volumenya ya. Misalkan diklik, nanti di sini teman-teman bisa mengubah satuannya. Nah, jika dibutuhkan gitu ya, atau mungkin variannya gitu. Oke, kemudian teman-teman bisa juga untuk mengedit nama kasirnya ya. Tentunya teman-teman bisa cek di kasir atau buat baru gitu misalkan belum ada ya. Nama pelanggan ini tidak wajib diisi, tapi cukup penting ya untuk nanti misalkan jangka panjang teman-teman follow up atau misalkan membuat loyalty program atau diskon gitu. Diskon kita kosongkan, ini pada TPN. Nah, jenis penjualan ini juga bisa teman-teman edit dan ini akan mempengaruhi misalkan ada tambahan fee atau tambahan biaya antar atau tambahan biaya online gitu ya. Oke, untuk jenis pembayarannya jika kita menggunakan pembayaran tunai, maka nanti akan muncul perhitungan kembalian gitu ya, misalkan membayar 50.000 gitu. Oke, teman-teman bisa cetak struknya atau bisa save dalam bentuk PDF ya. Misalkan di sini saya pengen menge-save-nya dalam format PDF. Nah, ini adalah contoh dari hasil notanya gitu ya. Setelah terjadi
transaksi teman-teman bisa lihat di bagian riwayat ya. Di sini ada nota-nota yang sudah dibuat dalam transaksi terakhir gitu, bisa teman-teman cek ulang atau mungkin bisa di void ya, misalkan ada retur atau mungkin ada kesalahan penulisan, jadi nota yang sudah dibuat itu tidak bisa dihapus. Ini untuk meminimalisir kecurangan ya. Kemudian di sini bisa juga teman-teman menggunakan fitur shift. Jadi misalkan yang jaga itu bukan teman-teman ya, misalkan kasir satu atau namanya siapa, nanti di akhir shift itu bisa dibandingkan cache yang awalnya berapa dan akhirnya berapa. Jadi cukup membantu untuk rekap harian dan lagi-lagi untuk meminimalisir kecurangan. Dan di statistik ini juga sangat berguna. Jadi jika nanti teman-teman mau membandingkan beberapa jenis barang yang terjual atau mungkin hari apa atau mungkin jam berapa ramainya dan lain sebagainya. Ini ada statistik yang cukup berguna. Pelanggan juga di sini ada data-data pelanggan yang sudah kita layani ya, yang tersimpan. Begitu juga nanti kalau mau dibuat semacam piutang gitu ya, atau mungkin feedback dan lain sebagainya bisa di setting di sini. Oke, itu dulu mungkin. Silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar apa saja yang ingin ditanyakan, fitur-fitur mungkin yang membuat teman-teman ini penasaran gitu ya, atau mungkin pengen coba tapi nggak tahu caranya. Baik, terima kasih sudah menonton.